Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Imelia Siahaan dengan NIM 1802-10115 mahasiswi Administrasi Publik Universitas Malikussaleh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian umum pengadaan barang dan jasa. Apa sih pengadaan barang dan jasa itu? Nah, sebelum saya lanjut ke penjelasan materi saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan, pendidikan bukan persoalan ke sekolah atau ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan dan menyerap ilmu kehidupan. Baiklah, langsung saja, mungkin masih banyak dari kalangan masyarakat yang belum menyadari bahwa salah satu faktor pendukung pembangunan suatu negara yaitu kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kenapa? Karena pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, atau pejabat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan dalam konteks organisasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan sumber pendanaan dari anggaran negara atau anggaran daerah untuk memperoleh barang atau jasa guna kepentingan organisasi yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Yang dimaksud barang di sini meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun privat. Nah, yang mana saja sih yang dikatakan barang publik dan barang privat? Barang atau jasa publik di sini adalah barang yang penggunanya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak, baik secara berkelompok maupun secara umum. Sedangkan barang atau jasa privat merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau kelompok tertentu saja. Berdasarkan penggolongan tersebut, maka suatu barang atau jasa dapat saja dikategorikan sebagai barang publik dan juga dapat dikategorikan sebagai barang privat, tergantung pada penggunaannya. Kemudian, ada beberapa jenis pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, barang. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Benda yang berwujud contohnya seperti alat tulis kantor, peralatan komputer, mobil, dan lain sebagainya. Dan benda yang tidak berwujud contohnya seperti Microsoft Office, Microsoft Windows, dan lain sebagainya. Yang kedua, pekerjaan konstruksi, yaitu seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan seperti gedung, jalan, jembatan, irigasi, atau pembuatan wujud fisik lainnya. Dan yang ketiga, jasa konsultasi, yaitu jasa layanan yang profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir atau brainware. Contohnya seperti konsultan perencana dan konsultan pengawas. Yang terakhir ada jasa lainnya, yaitu jasa non-konsultasi yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan atau skillware dalam suatu sistem tata kelola yang dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, sebagai contoh yang paling sederhana adalah pengadaan kertas. Bagaimana jadinya sebuah kantor pemerintah jika mengalami kehabisan stok kertas? Tentunya kegiatan koordinasi terkait pelayanan publik, penetapan keputusan maupun kebijakan, serta aktivitas lainnya yang membutuhkan kertas sebagai media akan terhambat. Kertas hanyalah sebuah contoh kecil. Bisa dibayangkan bagaimana jika sebuah lembaga pemerintah tidak memiliki komputer, jaringan internet, peralatan alat tulis kantor, mobil operasional, listrik,
lampu, gedung, dan kebutuhan operasional penting lainnya, maka yang terjadi jika pengadaan itu tidak ada adalah seluruh kegiatan kantor menjadi lumpuh, fungsi instansi tidak berjalan, dan masyarakat pun tidak dapat terlayani. Proses pengadaan yang baik akan mendukung perkembangan sebuah negara, karena pemakaian anggaran belanja yang tepat akan menopang pembangunan yang berujung pada pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai contoh, sebuah wilayah yang memiliki infrastruktur yang baik cenderung menarik investor untuk membangun bisnisnya di wilayah tersebut dibanding wilayah yang infrastrukturnya buruk. Kehadiran investor ini dapat mendukung perekonomian wilayah tersebut. Kebutuhan barang atau jasa tidak dapat dihindarkan untuk menjaga kelancaran operasional dan untuk menjamin pertumbuhan, di mana untuk mendapatkannya tidak dapat diperoleh secara instan, tetapi diperoleh tenggang waktu. Tenggang waktu tersebut dimulai dari saat melakukan pemesanan, waktu untuk memproduksinya, waktu untuk menghantarkan barang, bahkan sampai dengan waktu untuk memproses barang di gudang hingga siap digunakan oleh pemakainya. Ironisnya, penyelewengan yang paling sering terjadi justru dalam kegiatan pengadaan, seperti kontrak yang tidak sesuai ketentuan, proses tender yang tidak benar, markup harga dengan besaran yang tidak masuk akal, pejabat pembuat komitmen yang nakal, tidak maksimalnya hasil kerja penyedia, serta berbagai kasus lainnya merupakan bentuk-bentuk penyelewengan yang pada akhirnya membuat kegiatan pengadaan menjadi sebuah kegiatan pemborosan anggaran. Padahal, hampir 35-40% dari APBN atau APBD atau kurang lebih dari 450 triliun disalurkan pada kegiatan pengadaan ini. Anggaran yang semestinya bisa lebih banyak dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan lainnya justru terkuras di dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa yang tidak efektif dan efisien. Hal ini karena ada pihak-pihak tertentu yang memiliki paradigma berpikir hanya untuk mencari keuntungan pribadi dan mengenyampingkan kepentingan publik. Hal ini terbukti dengan 80% kasus korupsi yang ada dan dilaporkan ke KPK terkait pengadaan barang atau jasa pemerintah. Oke guys, sekarang kita masuk pada cakupan aktivitas pengadaan.